Alhamdulillah ya. Sepertinya semangat betul anak kebanggaan Bapak ini. Semoga tetap dijaga semangatnya sampai akhir pertemuan dan hari pertemuan. Sebelum itu siapa ketua kelas? Coba pimpin doa terlebih dahulu. Fajr ya. Coba Nak Fajr. Iya, Pak. Kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Amin. Ya, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Ada Intan Mereza. Intan Hadir, ada Intan. Pak. Hadir, Pak. Sehat Intan? Alhamdulillah sehat, Pak. Itu dia Purnamasari. Ada dia? Hadir, Pak. Sehat dia? Sehat, Pak. Bagus ya. Restian Ahmad Miftahudin. Hadir, Restian? Pak. Hadir Restian. Hadir, Pak. Sehat Restian. Hadir, Pak. Sehat Restian. Alhamdulillah, Pak, sehat. Mandi dak Restian nih? Mandi dak? Mandi, Pak. Ya bagus Restian ya. Itu rambutnya udah panjang Restian, potong ya rambutnya biar ganteng Restian. Baik, sebelum Bapak Siap. lanjut pada materi kita hari ini, Bapak ingin bertanya dulu. Ada yang masih ingat anak-anak materi apa yang kita bahas di minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Anak-anak? Saya, Pak. Iya, coba Nak Lisa. Norma, Pak. Ya, apa itu norma Nak Lisa? Apa yang diingat di minggu kemarin Nak Lisa? Coba jelasin. Norma adalah kebiasaan adat istiadat yang ada di masyarakat, Pak. Ya, bagus ya Nak Lisa. Nah, itulah tadi yang minggu kemarin ya yang udah kita pelajarin ya. Bagus Nak Lisa masih ingat pelajaran di minggu kemarin. Nah, untuk materi kita selanjutnya yang kita akan bahas hari ini ialah KD 3.1, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuannya agar peserta didik dapat menelaah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan menyaji nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Rahmat. Bagaimana anak-anak? Apakah masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi melanjutkan dari penjelasan Bapak Rahmat tadi, kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tetapi sebelum kita membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kita harus tahu dulu, Nak, apa itu Pancasila. Nah, secara bahasa, Pancasila itu terdiri dari dua suku kata, yaitu Panca dan juga Sila. Anak-anak ada yang tahu apa arti Panca dan juga Sila? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan arti Panca dan juga Sila? Saya, Bu. Ya, siapa tuh, Nak? Ini, Bu. Nah, Dini, coba, Nak. Arti Panca dan... Arti Panca itu sendiri berarti 5, Bu. Sedangkan Sila itu dapat diartikan sebagai prinsip atau asas, Bu. Terima kasih. Iya, bagus sekali, Nak Dini. Jawabannya bagus sekali, tepat sekali. Jadi, Nak, Panca itu memiliki arti 5, sedangkan Sila itu memiliki arti asas, aturan, atau dasar. Jadi kalau kita gabungkan, Pancasila itu memiliki arti sebagai 5 aturan dasar
yang mengatur penyelenggaraan serta kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia. Secara sederhana, kita bisa mengartikan juga sebagai ideologi dasar yang berisikan aturan-aturan bagaimana cara kita hidup dan mengatur pemerintahan negara. Nah, Ibu mau nanya nih, bisa menyebutkan isi dari Pancasila? Siapa yang bisa menyebutkan isi dari Pancasila, anak-anak? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa itu? Oh ya, Nak Lisa coba. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus sekali ya, Nak Lisa tadi itu. Jadi, Ibu rasa kalian semua pasti sudah mengetahui isi dari Pancasila sebagaimana yang sudah disebutkan oleh teman kalian tadi. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke pokok materi kita, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi yang pertama kita bahas dulu, apa itu Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu maksudnya anak-anak adalah Pancasila tersebut dijadikan landasan atau dasar dalam penyelenggaraan negara, khususnya negara Indonesia. Di sini ada dua kata kunci yang perlu kita ingat, yaitu penyelenggara dan juga aturan dasar. Penjelasan selanjutnya Ibu serahkan kepada Bu Umi. Kepada Bu Umi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dwi yang telah menyampaikan materinya tadi. Di sini Ibu akan melanjutkan materi Ibu Dwi tadi. Adakah dari anak-anak yang bisa menjelaskan mengenai ilustrasi yang telah ditampilkan ini? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Lisa. Gambar tersebut, Bu, menjelaskan mengenai 4 pilar kebangsaan, Bu, yang saling berkaitan dan merupakan tiang penyangga yang akan kokoh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai ancaman dan gangguan, Bu. Baik, Nak Lisa, benar sekali. Benar sekali atas jawabannya, di mana 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar dapat berdiri secara kokoh. Apabila tiang tersebut rapuh, maka bangunan tersebut akan roboh. Konsep 4 pilar tersebut terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa 4 pilar tersebut memiliki prinsip moral keindonesiaan yang memadukan tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, slide selanjutnya. Adakah yang tahu mengapa kita melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Nak Dini silakan. Apa, Nak? Kita melakukan pemilu setiap 5 tahun sekali, itu untuk memilih presiden dan wakil presiden, Bu. Benar sekali, Nak Dini. Benar sekali jawabannya. Untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, MPR, dan lain-lain, itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum. Nah, kenapa ada undang-undang ini di mana berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara sendiri yang didasarkan pada Pancasila, maka di sini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya tidak ada kebijakan apapun dari negara ataupun tidak ada kebijakan apapun yang dibuat oleh negara yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya mungkin selanjutnya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Linda. Kepada Ibu Linda saya persilakan. Oke, baiklah, di sini Ibu akan melanjut materi dari Ibu mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah,
Pancasila sebagai pandangan bangsa itu memiliki arti bahwa Pancasila jadi sebagai pedoman, pemberi arah, atau petunjuk. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang dimiliki. Mengapa? Karena Pancasila dijadikan sebagai pedoman ataupun petunjuk dalam masyarakat Indonesia dalam melakukan sebuah kegiatan. Nah, di sini Ibu memiliki contoh, ada 3 contoh, tapi sebelumnya adakah dari kalian yang bisa memberikan contoh? Silakan angkat tangan dan sebutkan namanya. Iya, Bu. Ya, silakan kepada Nuril. Dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu dengan membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan atau mengalami musibah, Bu. Ya, benar sekali ya apa yang disebutkan oleh teman kalian. Nah, di sini Ibu juga memiliki contoh, yaitu yang pertama menjaga kerukunan antar beragama, menjaga sopan santun dalam keseharian, dan bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, selanjutnya itu ada fungsi Pancasila. Oke, yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang artinya setiap bangsa pasti memiliki jiwanya masing-masing. Nah, begitu pula dengan Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu sebagai kepribadian bangsa. Nah, Pancasila berfungsi atau berperan dalam menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu seperti sikap, mental, tingkah laku maupun amal perbuatan. Nah, yang ketiga itu sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara sekaligus filosofi negara, sehingga setiap muatan materi perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya itu yang keempat sebagai perjanjian luhur bangsa. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima itu sebagai cita-cita luhur dan tujuan negara. Maksudnya Pancasila yang dirumuskan dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita dan tujuan negara yang terdapat pada alinea 2 dan 4 dalam pembukaan. Oke, selanjutnya yang keenam itu sebagai filsafat kehidupan. Filsafat hidup, Pancasila merupakan hal yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Oke, sampai sini udah paham semua belum? Paham, Bu. Ya, Bu. Bu. Oke, selanjutnya akan disambung oleh Pak Farid. Pak Farid, silakan. Baik, melanjutkan dari Ibu Linda dan Pak tadi. Jadi sebelumnya Pak mau tanya, setelah dijelaskan oleh Pak dan Ibunya tadi, Pak cuma minta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan untuk materi pada hari ini. Silakan. Kepada anak-anak yang mau. Suli, Pak. Ya, silakan Nak Suli. Ya, Pak. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya Pancasila dijadikan sebagai pedoman, petunjuk arah untuk masyarakat Indonesia. Sekian, Pak. Baik, bagus sekali Nak Suli. Nah, benar seperti yang dikatakan Nak Suli tadi, jadi Pancasila sebagai dasar negara merupakan pedoman kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Nah, untuk Pancasila sebagai pandangan hidup, di sini Pancasila sendiri dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa untuk kedepannya. Mengapa? Karena di sini Pancasila sudah terkandung 5 poin, yang mana poin-poin tersebut mengatur tentang kehidupan berbangsa dan negara dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Mungkin sekian untuk materi pada hari ini. Marilah kita mengucapkan syukur, dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang norma-norma berbangsa dan bernegara. Pak akhiri dengan sebelumnya silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya untuk menutup pelajaran. Baiklah teman-teman, ada baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Baik, sekian Pak cukupkan untuk materi pada hari ini. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi dengan berakhirnya presentasi